Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah, ikhwan dan akhwat, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di masjid ini. Duduknya kita setelah sholat maghrib menunggu waktu isya, mudah-mudahan duduknya kita dianggap dan dinilai, dicatat sebagai orang yang menunggu sholat. Orang yang duduk di tempat sholatnya sampai datang waktu sholat berikutnya, maka malaikat akan mendoakan orang tersebut mengatakan, Allahumma gfirlah, Allahumma arham. Ya Allah ampuni mereka, Ya Allah rahmati mereka. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan orang yang sholat, kemudian dia duduk di tempat sholatnya sampai datang waktu sholat berikutnya, dia bagaikan orang sholat terus menerus sampai dia mengerjakan sholat. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini sambil menunggu waktu sholat isya dicatat sebagai orang yang mengerjakan sholat, didoakan rahmat dan ampunan oleh malaikat, digugurkan dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dan salah satu jalan dengan sebab ini Allah mudahkan kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita berbicara tentang sabar di atas agama ini ketika zaman penuh dengan fitnah dan ujian. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Quran dan hadis di zaman yang penuh fitnah ini, itu merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda rahmat Allah kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan di hati seseorang dan menumbuhkan keimanan di hati seseorang
itu merupakan tanda Allah mencintai dia. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal isyan wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun fadlun minallahi wa ni'mah. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan keimanan kepada kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah indahkan keimanan itu di hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah jadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun fadlun minallahi wa ni'mah. Orang yang seperti ini, yang diberikan keimanan, diindahkan keimanan dalam hatinya, dibencikan kepada kekufuran dan kemaksiatan di dalam hatinya. Kata Allah, ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang dibimbing dan terbimbing oleh Allah. Lalu kata Allah, fadlum minallahi wa ni'mah. Itu merupakan fadlum, kelebihan, keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam ayat ini bahwasannya keimanan kepada Allah dan Rasul, keimanan dan merasa indahnya iman di dalam hati itu adalah nikmat dari Allah. Kenikmatan ini Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai pada mereka. Karena orang-orang yang munafik, orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah tidak inginkan mereka beriman. Sehingga Allah biarkan mereka di dalam kesesatan, kekufuran, bahkan mereka ketika di atas kesesatan dan kekufuran merasa di atas hidayah. Kalau orang sudah di atas kesesatan tapi merasa di atas hidayah, kapan dia akan kembali kepada Allah? Kalau orang sudah di atas kesesatan tapi dia merasa di atas petunjuk dan kebenaran, dia akan memerangi kebenaran. Bahkan menganggap kebenaran itu adalah kesesatan. Ini salah satu hukuman Allah kepada mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan mereka di dalam kesesatan. Faman yuridillah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'ada fis sama'. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa faman yuridillahu an yahdiyahu, barang siapa yang Allah inginkan bagi dia petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Allah lapangkan dadanya untuk salat. Allah lapangkan dadanya untuk belajar ilmu agama. Allah lapangkan dia untuk mendengar nasihat. Allah lapangkan ketika dia baca Quran. Allah cintakan dia kepada keislaman dan amalan-amalan yang menunjukkan kepada keislaman. Itu berarti tanda Allah menginginkan petunjuk bagi orang tadi. Wa man yurid an yudillah. Tapi siapa yang Allah kehendaki agar dia tersesat, Allah biarkan dia tersesat. Dan Allah mau dia tersesat. Apa yang dijadikan oleh Allah? Yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Allah jadikan dadanya, yaj'al sadrahu dayyq, sempit. Sempit ketika melihat ada orang-orang yang berbuat baik. Sempit ketika melihat orang-orang ada yang taat kepada Allah. Sempit ketika mendengarkan nasihat agama, bosan, muak, bahkan tidak suka. Yaj'al sadrahu dayyqan haraj, berat. Beratnya bagaimana? Diumpamakan oleh Allah bagaikan orang yang naik ke atas langit. Bagaimana orang yang naik ke atas langit? Apakah dia bisa bernapas? Sesak dada dia. Maka Allah umpamakan orang-orang yang Allah inginkan dia kesesatan, sesak dada dia ketika mendengar Islam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia? Wa may yurid an yudillahu. Itu tanda Allah ingin menyesatkan dia. Jadi ada tanda. Kalau Allah mencintai seorang hamba ada tandanya. Kalau Allah membiarkan seorang hamba ada tandanya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, tandanya diindahkan di dalam hatinya keimanan. Dicintakan kepada ibadah. Dirindukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinyamankan dengan ketaatan. Dimaniskan dengan manisnya keimanan. Sehingga dia selalu merasa yakin dengan keimanannya. Tapi tanda kalau Allah ingin menyesatkan orang itu dan memasukkan dia ke neraka, Allah sempitkan dadanya dengan Islam. Allah sesakkan dadanya ketika mengerjakan ibadah. Bahkan bisa jadi ketika sesuatu yang berkaitan dengan Islam dia betul-betul benci dan tidak mau. Kenapa ada orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk keislaman,
yang akhirnya dia dimasukkan ke surga oleh Allah. Kenapa ada orang yang Allah biarkan dia kesesatan sehingga dia sempit dadanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga dia masuk ke dalam neraka? Apakah ketika ada orang biarkan Allah mudahkan seseorang masuk ke surga, lalu orang yang lain Allah mudahkan ke neraka? Apakah ini keadilan dari Allah? Jawabannya Allah adil. Allah adil. Sebagaimana ada yang Allah berikan dunia dan Allah tidak berikan dunia, Allah adil. Dunia lebih rendah, tapi ini akhirat lebih besar. Dunia indallah ahwan indallahi min janahul bawdah. Kalau dunia itu, kata Rasulullah SAW, Allah kasih kepada siapa saja karena dia lebih rendah nilainya di sisi Allah dibanding sayap nyamuk. Tapi kalau akhirat, ada orang yang Allah cintakan hatinya kepada akhirat dan dia sudah menjadi salah satu sebab amalannya menuju surga, menunjukkan Allah mencintai dia. Lalu tadi permasalahannya, kenapa ada orang yang Allah biarkan tersesat? Kenapa ada orang yang Allah mudahkan untuk ketaatan? Bukankah orang yang dimudahkan kesesatan berarti dia akan dimasukkan ke neraka dan kepada azab Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika kita dipilih Allah, lapang dada, senang dengan Islam, nyaman dengan ibadah, rindu dengan akhirat, berarti kita termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan untuk kita. Apalagi Allah inginkan bagi kita keimanan kepada Allah dan Rasul, yakin kepada akhirat, yakin kepada neraka dan surga, padahal kita tidak tahu dan tidak pernah ketemu Rasul. Malaikat beriman kepada Allah, percaya kepada neraka, karena malaikat langsung melihat dan pernah berbicara kepada Allah. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat berbicara kepada Allah. Maka kalau dia beriman kepada Allah, memang keharusan dan kewajiban dia beriman kepada Allah. Nabi beriman kepada Allah, beriman kepada neraka, dan keimanan dia paling sempurna karena dia juga pernah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang neraka. Para sahabat beriman kepada Rasulullah SAW, yakin kepada Rasulullah karena di mata kepala mereka pernah keluar mukjizat Rasulullah yang mereka lihat. Tangan Rasulullah pernah keluar air, Rasulullah pernah membelah bulan, keajaiban-keajaiban pernah terjadi di depan mata mereka. Maka mereka beriman kepada Rasulullah. Kita sekarang, Allah berikan keimanan tanpa pernah melihat Rasulullah. Allah berikan kita keimanan, kita nggak tahu kapan turunnya Quran. Allah berikan keyakinan di hati kita, padahal kita nggak pernah lihat neraka dan surga. Bukankah ini sebuah keajaiban dan sebuah hadiah yang besar dari Allah untuk kita? Maka itu, di dalam sebuah hadis ini disahihkan oleh para ulama. Kata Rasulullah SAW, sayati zaman wara'ikumus sabr. Akan datang di belakang kalian nanti zaman sabar, kata Rasulullah. As-sabru fihi. Orang yang sabar di zaman itu. Orang yang sabar di zaman itu pada agamanya. Ya wa min waraikum zamanu sabr. Al-mutamassikina fihi bi ajri khamsina syahida minkum. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ini disahihkan oleh Syekh Albani dan yang lain. Kata Rasulullah SAW, nanti akan datang satu zaman, yang zaman itu kalian harus bersabar dengan agama kalian. Bersabar untuk memegang ketaatan. Bersabar untuk gangguan syahwat dan nafsu. Bersabar ketika tersebarnya fitnah, ujian, kesesatan yang tanpa disadari. Kalian, kata Rasulullah, mal mutamassikuna fihi. Orang yang berpegang teguh di zaman itu dengan agama Allah, ka ajru khamsina syahida minkum. Pahalanya seperti 50 syahid para sahabat. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya Rasulullah, 50 syahidnya mereka atau 50 syahidnya kami ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan bal minkum, kalau mereka beriman dan mereka mutamassik, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka pahalanya seperti 50 syahid dari kalian, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Betapa besarnya pahala orang yang bisa beriman kepada Allah dan Rasul dan mereka tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Maka dalam sebuah hadis akan ada orang-orang yang setelah aku, yang aku belum melihat, mereka ikhwanuna,
Mereka adalah teman-temanku, kata Rasulullah. Ikhwan, saudara-saudaraku. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, nahnu ikhwanukum. Ya Rasulullah, kami ini saudara kalian. Saudaramu ya Rasulullah. Ikhwan kamu ya Rasulullah. Bal antum ashabi. Kalau kalian itu sahabatku, kata Rasulullah. Mereka ikhwani alladzina yu'minuna bi walam yarai atau walam yarani. Kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah, mereka saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku dan mereka belum pernah melihat aku. Ini keutamaan yang besar bagi kita. Apalagi kita bukan orang Arab, nggak paham Quran, nggak paham hadis, nggak paham bahasa Arab, tapi kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menghadiahkan ke dalam hati kita keimanan ini kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan adakah hadiah dan pemberian Allah yang lebih besar dan lebih berharga dibanding iman ini kepada kita? Tidak ada. Kalau masih ada orang yang tidak bersyukur dengan iman ini dan dia masih berangan-angan dengan nikmat dunia, itu disebabkan hubbud dunya wa karihatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah berikan kepada kita akhirat ketika kita beriman. Walaupun Allah tidak berikan dunia sebanyak Allah berikan orang-orang kafir. Maka ketika Rasulullah SAW suatu hari, kisah istri-istri Rasulullah yang minta supaya ditambah uang dapurnya. Lalu terjadilah permasalahan ekonomi di rumah Rasulullah SAW. Sampai turun ayat Al-Quran memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi. Kalau kalian ingin dunia, Allah akan kasih dunia kalian. Dan Rasulullah akan mentalak kalian. Kalau kalian ingin akhirat dan Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kalian akhirat. Ketika itu, istri-istri Nabi merasa kurang dengan uangnya dan ekonominya. Rasulullah SAW sibuk dengan berdakwah. Rasulullah diutus bukan untuk mengurus-ngurus wanita dan hanya memberikan makan dan mencari kerja untuk wanita. Rasulullah SAW diutus untuk mendakwahkan agama ini dan sibuk dengan umat. Maka dia tidak punya banyak waktu ketika itu di awal-awal untuk mencari banyak penghidupan dan rizki. Sampai kehidupan Rasulullah SAW begitu prihatin. Istri-istri Nabi minta sebagian harta agar supaya lebih dan memberikan kecukupan. Sehingga Rasulullah SAW waktu itu tidur di dalam sebuah gudang. Yang gudang ini tempat penyimpanan gandum. Tapi gudang ini kosong, tidak ada gandum kecuali hanya sekitar beberapa kilo kecil saja. Tidurlah Rasulullah SAW di atas pelepah kurma. Sambil tidur Rasulullah SAW, Umar dengar bahwasannya sebagian istri-istri Rasulullah SAW ini minta cerai. Maka Umar langsung datang kepada istri-istri Rasulullah. Karena Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab, istri Rasulullah. Umar marah kepada Hafsah. Apakah betul? Kenapa Rasulullah SAW? Kata Hafsah, tidak, aku tidak ngapa-ngapain. Datanglah Umar ke Rasulullah yang sedang tidur di atas pelepah kurma. Lalu Umar minta izin masuk, diberikan masuk. Masuklah ke gudang itu, gudang gandum. Begitu duduk di gudang gandum, dia mendekat ke Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah bangun dari pelepah kurmanya. Ketika Rasulullah bangun, bekas pelepah kurma di wajah dan di tangan Rasulullah. Umar ketika itu, dia mengatakan dan sambil menangis, ya Rasulullah, engkau ini Rasulullah, engkau utusan Allah, engkau khalifah, tidur di atas pelepah kurma yang berbekas di wajah dan badanmu. Mereka orang Romawi yang kufur kepada Allah, tapi tidur di atas dipan-dipan yang nyaman dan indah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, alam tarda lahumud dunya walanal akhirah. Ya Umar, apakah kau tidak ridho untuk kita akhirat dan untuk mereka dunia? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, aku ridho dengan apa yang Allah bagikan. Mengapa para sahabat radhiyallahu an memiliki kekuatan yang kuat dalam iman mereka? Karena mereka mengerti wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Ketika kita sekarang di zaman ini yang penuh dengan ujian dan fitnah, kita tetap diberikan keimanan kepada Allah. Adakah pemberian Allah yang lebih besar daripada pemberian ini? Tidak ada. Lalu bahkan kita bukan hanya diberikan Islam, kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk datang ke masjid, mau belajar ilmu agama, mau mempraktekkan ilmu agama, mau tamasuk dengan kitab Allah. Bukankah ini kebaikan di atas kebaikan? Memang zaman sekarang banyak orang muslim, tapi ternyata muslim pun hanya KTP. Kalau seandainya ada muslim yang sholat pun nggak mau belajar.
Kalau seandainya dia belajar, belum tentu belajar ilmu yang benar. Bisa jadi dia belajar ilmu yang salah. Kalau ada yang belajar ilmu yang benar, belum tentu dia juga mau sabar. Berarti Rasulullah SAW mengatakan, badal islamu gharib, fasayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah SAW, Islam dimulai dengan yang asing dan akan kembali menjadi asing. Fatuba, surgalah mereka yang diasingkan dikarenakan agama mereka. Nikmat Allah kepada kita adalah keistiqomahan di atas agama. Apalagi kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah di mana kefitnah dan ujian tersebar di mana-mana. Orang kalau menjadi soleh, tapi di sekitarnya semua orang soleh, di depannya ada Ka'bah, itu hampir banyak orang yang bisa. Dan keterlaluan kalau kelilingnya orang soleh, nggak ada kemaksiatan, nggak ada zina, nggak ada khomer, yang ada cuman Ka'bah dan orang-orang soleh, tiba-tiba dia minum khomer di sana, itu keterlaluan. Tapi kalau kita bisa menjadi baik dan berusaha baik, di tengah-tengah ada orang yang minum khomer, di tengah-tengah zina di mana-mana dengan harga yang murah dan mudah didapatkan. Di tengah-tengah di mana orang melakukan kemaksiatan sebagaikan orang membalikkan telapak tangan. Lalu kita bisa berpegang teguh di atas agama kita dan sabar di atas agama kita. Siapa yang menyelamatkan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak semua orang bisa diselamatkan seperti ini. Dan ditinggal sama orang yang berilmu. Kita katakan apa? Bukankah ini sesuatu yang sangat dahsyat? Kita tak punya, kita tak tahu bahasa Arab. Syubhat mendapat nyawa. Nafsu, syahwat di sekitar semuanya. Lalu di dalam jiwa kita pun ada kelemahan, ketidakadaan ilmu. Lalu di dalam jiwa kita pun ada syahwat yang mendorong. Kalau kita selamat di zaman seperti ini, maka kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fi waqtil harj la hijra lillahi. Kalau kamu beribadah di zaman seperti ini, di zaman fitnah seperti ini, banyak orang yang dibunuh seperti ini, maka ibadahmu bagaikan orang hijrah kepada Allah. Ya subhanallah. Kalau ini pertanyaan sebagai orang yang bertanya, kalau begitu apa mana hidup di zaman sekarang tapi kita istiqomah atau hidup di zaman Nabi Muhammad? Apa dia dia tetap hidup zaman Nabi Muhammad. Tapi masalah hidup di zaman sekarang para sahabat tidak asal bisa kalian hidup di tengah-tengah fitnah seperti ini? Bisa kalian istiqomah di zaman fitnah seperti ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan al-ibadatu fi waqtil harj la hijra ilaiha. Orang beribadah di waktu yang penuh dengan fitnah ini bagaikan orang hijrah. Hijrah kepada Rasulullah SAW dan sebuah riwayat dikatakan al-ibadatu fi waqtil harj. Orang yang beribadah di waktu fitnah atau al-ibadatu fi waqtil fitan la hijra ilaiha. Orang yang beribadah di waktu yang tersebarnya fitnah. Ingat, fitnah dalam hadis bukan berarti al-fitnah. Ini fitnah bahasa kita. Berita bohong yang disebarkan lalu domba fitnah itu bahasa definisi Indonesia. Kalau dalam hadis dan dalam Quran mau dikatakan fitnah berarti sesuatu yang akan mengganggu agamamu. Itu fitnah. Syahwat itu fitnah. Kebodohan itu fitnah. Kesesatan itu fitnah. Sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah itu fitnah. Sesuatu yang melalaikan kita dari Allah itu fitnah. Maka kata Rasulullah ketika banyak tersebarnya fitnah, artinya apa? Sesuatu yang mengganggu agamamu, tapi kau tetap bisa ibadah kepada Allah, pahala kau dengan hijrah kepada Rasulullah. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, badiru bi'amal fitnatan ka'ifa'il lail fitnatan ka'ifa'il lail udrin. Bersegeralah kalian beramal. Sesungguhnya fitnah. Apa yang disini fitnah? Ujian dalam agama, gangguan dalam agama. Tapi fa'il lahil mudting, bagaikan potongan malam yang gelap. Wa yusbihu rajul mu'min wa yamshi kafir. Bisa jadi di pagi hari dia beriman, tiba-tiba dikarenakan fitnah dunia dan tergoda dengan dunia, di sore hari dia kafir. Bisa jadi wa yumsil mu'min, di sore hari dia beriman, wa yusbihul kafir, di pagi hari tiba-tiba dia kafir. Yabi'u dinahu bil 'arab min dunia. Apa sebabnya? Dia jual akidahnya, agamanya hanya untuk menukarnya dengan dunia. Badini amal dan Rasulullah SAW.
Maka itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, saya di zaman asbabul al-din, akan datang sebuah zaman orang yang sabar dalam agamanya, kaqabdu ala jamr, dia bagaikan memegang barang api. Barang siapa yang beramal pada hari itu, fa ajruhu bi 50 syahidan minkum. Barang siapa yang beramal pada hari itu untuk berpegang teguh kepada agama Allah, maka dia bagaikan pahala 50 orang syahid dari barisan Allah radhiyallahu anhu. Suaranya berbeda. Orang yang berpegang teguh kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala di zaman yang penuh fitnah ini, itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, tanda seorang itu menjadi wali, dia tetap bisa istiqomah di tengah zaman fitnah. Itu kehebatan. Orang bisa taat kepada Allah, orang bisa pegang agama, orang bisa tetap sabar, tapi di tengah banyaknya ujian, itulah dikatakan wali beliau. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak menyebutkan bahwasanya orang yang menjadi wali itu orang yang tahan api, bukan. Bukan pula orang yang bisa berperang, bukan. Itu bukan ciri. Tapi orang yang bisa tetap terus teguh di atas agama Allah di tengah banyaknya ujian keimanan dan dia tetap sabar sampai dia meninggal menghadap Allah, maka dia itu adalah ciri Allah telah menjadikan dia wali, yaitu orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Wali itu artinya orang dekat. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, isbiru hatta talqauni alal haud. Kata Rasulullah SAW, sabarlah kalian sampai bertemu aku di telaga, kata Rasulullah SAW. Sabar megang agama ini. Sabar untuk menjadi orang soleh. Sabar untuk menjadi orang baik. Sabar untuk terus bergelut antara nafsu, syahwat, dan ilmu dan iman yang ada pada diri kita. Disebutkan juga oleh para ulama, bagaimana supaya kita selamat di zaman seperti ini. Apa yang harus kita persiapkan? Sebagaimana kita sudah katakan tadi, akan ada ruwaibidah, akan ada orang-orang yang berlagak berilmu, seperti orang punya ilmu agama padahal ucapan yang menyesatkan manusia. Akan diangkatnya ilmu, wa yunza'ul ilmu fa innal ilm la yunza'u bi intiza'an wahid. Ilmu tidak dicabut begitu saja sekali cabut, walakin yantazi ilm bi qabdil ulama. Tapi ilmu itu dicabut dengan cara meninggalnya orang-orang yang berilmu di atas agama yang benar, yang di atas pemahaman yang benar. Hatta la yabqa indan nasi illa ru'usan juhala, sampai tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang yang jadi pemimpin tapi bodoh. Artinya apa? Berpenampilan seperti orang yang pintar agama, seperti dia bisa agama, padahal dia nggak punya ilmu agama. Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilm. Lalu orang ini ditanya, lalu dia berfatwa tanpa ilmu. Fadalla wa adall. Kemudian orang ini sesat dan dia menyesatkan. Bayangkan itu, Pak. Tertipu dengan yang dianggapnya berilmu padahal dia disesatkan. Bukankah itu fitnah? Belum lagi dari sisi syahwat, dari sisi nafsu, dari sisi goda-godaan jiwa, birahi. Sangat mudah orang melakukan kemaksiatan dan dosa. Kalau dia tetap bisa sabar, kaqabdil ala jamroh. Dia bagaikan memegang bara api. Kalau dia bisa memegang bara api sampai dia ketemu Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk tanda Allah mencintai dia. Apa yang harus kita pegang? Apa yang harus menjadi pegangan kita agar kita selamat di zaman seperti ini? Allah berfirman pada surat Al-Imran ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah seluruhnya. Wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Apa itu bihablillah? Apa itu tali Allah? Tali itu penghubung antara kita dan Allah. Apa itu penghubung antara kita dan Allah? Penghubung antara kita dan Allah adalah risalah Allah, surat-surat Allah. Itulah pesan-pesan Allah, itulah Al-Quran. Karena itu yang menghubungkan antara pesan-pesan Allah dengan kita. Maka kalau kita mau selamat di zaman ini, peganglah Al-Quran dengan pemegang yang benar. Artinya, pahami, amalkan, yakini segala sesuatu yang kau amalkan dan kau yakini karena kau berpegang teguh kepada Quran.
Jadikan Quran sebagai dasarmu untuk menilai kebenaran. Jadikan Al-Quran sebagai barometer untuk menilai kebenaran. Kalau ini yang kau pegang, maka kau telah berpegang dengan tali yang kokoh. Sebagian orang berkeyakinan dalam agama dasarnya cuma mimpi. Ada lagi sebagian orang yang berkeyakinan dalam agama dasarnya cuma cerita yang katanya tanpa bisa dibuktikan siapa yang menceritakan. Sebagian orang ada yang beragama cuman menurut akalnya, menurut pikiran saya. Padahal pikiran dia bisa benar dan bisa salah. Kalau semua ini sumber agama yang menjadi dasar dia beragama, maka jangan heran kalau dia ternyata tergelincir dan akhirnya tersesatkan karena pemikirannya. Tapi yang pasti benar, yang mutlak benar, dan tidak akan pernah salah, itu adalah ucapan Allah karena Allah yang maha benar, al-haq. Dan ucapan Allah tuangkan dalam Quran, maka kebenaran yang mutlak yang tidak pernah salah adalah Quran. Maka orang yang berusaha memegang Quran, dia berusaha memegang kebenaran. Lalu di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatin Nabi SAW." Kata Rasulullah SAW, kutinggalkan kalian dua perkara yang kalau kalian tidak, atau aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang tidak akan tersesat kalian jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnah Rasulullah SAW. Jadi orang mukmin harus punya standar dalam beragama. Agama ini ilmu, agama ini keyakinan, agama ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkara gaib. Apa dasar kita untuk beragama? Maka kita harus jadikan dasar kita untuk beragama adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita nggak punya standar yang jelas dalam beragama, maka sebagaimana kita katakan tadi, kita akan tertipu dengan ruwaibidah. Orang-orang yang berpenampilan dan seolah-olah ahli agama, padahal dia sedang jual agama supaya dia dapat dunia. Atau orang-orang yang berpenampilan seperti ahlul agama, seolah-olah dia tahu tentang agama, padahal dia tidak pernah belajar tentang agama sebenarnya. Bahkan dia tidak mengerti bagaimana memahami agama sebenarnya. Tapi karena dia berani bicara, karena dia bisa berbicara, ruwaibidah, kata Rasulullah SAW. Maka peganglah Al-Quran dan hadis ketika fitnah ini telah tersebar. Peganglah Quran dan hadis dan selalu menjadi barometer dan pijakan setiap beramal, setiap berilmu, setiap berkeyakinan. Jadikan Quran dan hadis sebagai pegangan kita. Yang berikutnya disebutkan oleh para ulama agar kita selamat di zaman yang penuh ujian ini. Ketika kau sudah memegang Quran dan hadis, ketahuilah kau tidak akan bisa memahami dalamnya, indahnya, benarnya Quran dan hadis kecuali kau dibimbing dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Rabbaniyin yang membimbing sehingga kita paham kepada Quran dan hadis. Tidak bisa kita memahami begitu saja karena kita tidak hadir di zaman di mana Quran itu turun. Kita pun tidak menggunakan bahasa dengan bahasa yang digunakan di Quran. Maka ketika kita ingin memahami kebenaran Quran ini, maka bimbinglah dengan bimbingan para ulama. Siapa mereka yang paling selamat dalam memahami Al-Quran? Tentu para sahabat. Siapa mereka paling benar dan paling tahu kapan turun Al-Quran? Tentu para sahabat. Siapa yang paling tahu dan paling berilmu untuk menafsirkan Quran? Tentulah mereka yang belajar langsung kepada Rasulullah. Karena guru dia, dosen dia Rasulullah SAW. Maka dia, para sahabat radhiyallahu an, orang yang paling pantas dan paling benar dan paling paham bagaimana menafsirkan dan memahami Quran. Kita di zaman sekarang, apakah kita boleh memahaminya? Pahamilah dengan pemahaman para sahabat. Selamat kita. Karena mereka sudah dipuji oleh Allah bahwasanya mereka itu selamat, kata Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian beriman dengan imannya sebagaimana imannya para sahabat, faqad ihtadaw. Kalian di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah kabarkan kalau kalian beriman,
Bukan kadarnya saja. Kalau kadarnya jelas kadar iman para sahabat tinggi. Tapi kita meyakini sebagaimana keyakinan para sahabat. Kita beramal sebagaimana amalan para sahabat. Kita beragama sebagaimana agamanya para sahabat. Fa'in amanu bimithli ma amantum bih. Kalau mereka beriman seperti iman kalian, wahai para sahabat, faqadih tadau. Mereka telah di atas petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kedua. Jadikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama. Jangan salah pilih guru. Ya Allah ya Rabb. Kadang-kadang orang sekarang itu betul-betul nggak tahu cara milih guru. Tapi dia pintar salah milih dokter. Kalau cara milih ilmu agama, kalau cara milih ilmu dunia dia pintar. Dia nggak mungkin tidak mungkin dia belajar bahasa Mandarin kepada orang yang ngajar bahasa Inggris. Betul tidak? Nggak mungkin. Begitu juga nggak mungkin belajar ilmu agama orang yang bergelut selama ini bukan pada ilmu agama, tapi ilmu pertanian. Selesai dia sarjana pertanian, tiba-tiba dia bilang, saya adalah ustadz. Lalu orang mengambil ilmu dari dia. Bukan kita merendahkan, bukan. Tetapi berbicaralah sesuai kapasitas ilmumu. Ketika dia sudah didatangi oleh banyak orang, padahal dia tidak punya ilmu, dia tertipu dengan dirinya sendiri, bukan lagi menipu orang, dia tertipu dengan dirinya sendiri, sehingga dia menganggap, saya pun tahu. Lalu, buat apa orang yang dari kecil, puluhan tahun, ngapal Quran, ngapal hadis, nyari ilmu hadis, puluhan tahun belajar ilmu agama, dikalahkan dengan mereka yang tiba-tiba belajar ilmu pertanian jadi seorang ulama, ya Rabb. Akhirnya, perhatikan ini fitnah zaman sekarang. Orang sangat meremehkan ilmu agama seolah-olah belajar ilmu agama 2 bulan jadi. Padahal semakin dia belajar ilmu agama, semakin dia tahu ilmu agama ini dalam bagaikan lautan, luas bagaikan samudra. Tidak akan pernah bisa dia meminum semua ilmu agama ini. Coba ilmu hadis satu saja. Mungkin 10 tahun orang belajar ilmu hadis, belum tentu dia menguasai semua ilmu hadis. Belum lagi ilmu akidah, belum lagi ilmu tafsir, belum lagi ilmu fikih. Belum lagi ilmu usul fikih, belum lagi ilmu qawaidul fikih. Subhanallah. Tapi orang sekarang dijadikannya panutan dan dijadikannya mengambil ilmu agama. Maaf, bukan maksud kita merendahkan siapapun, tapi kita ingin memberikan pencerahan pada kaum muslimin. Maukah kamu berobat dengan orang yang pandai dalam ilmu teknik mesin? Berobat ketika kau pilek, kau sakit, anakmu sakit, kau bawa kepada ilmu teknik mesin. Ya nggak mau Ustaz. Tapi dia pernah belajar tentang ilmu kedokteran dengan baca buku sendiri. Mau kau bawa anakmu ke dia? Ya enggak Ustaz. Lah bagaimana kau bawa agamamu kepada dia? Orang nggak pernah belajar ilmu agama. Lalu ketika ada ulama yang benar, yang betul-betul mendalami ilmu agama, yang jujur kepada Allah, memberikan sebuah fatwa bertentangan dengan fatwa orang yang tadi yang nggak belajar ilmu agama, lalu orang menilai kayaknya yang benar yang itu, yang nggak belajar agama karena sesuai dengan diri saya. Patokannya diri, bukan patokannya Quran dan hadis. Ya subhanallah. Maka itu Ibnu Sirin mengatakan, fa inna hadzal ilmu din. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah ilmu keyakinan. Fanzur amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan, seleksi lagi siapa kalian ambil ilmu agama kalian. Maaf Pak. Tidak akan mungkin orang bisa memahami lautan ilmu agama kalau tidak paham bahasa Arab. Yakin? Bagaimana dia memahami Quran? Bagaimana dia memahami hadis? Ya bisa baca terjemahan Ustadz. Oke. Berapa buku literatur Islam yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab? Literatur Islam yang begitu banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu cuma sedikit Pak. Sedikit sekali dari literatur bahasa Arab yang diterjemahkan bahasa Indonesia. Dari yang diterjemahkan ini, kalau seandainya dia baca terjemahan, berarti dia belum baca semua buku agama. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah yang semua diterjemahkan dia pun sudah baca? Yang diterjemahkan aja sedikit, yang dia baca lebih sedikit dari terjemahan. Ya subhanallah, bagaimana dia mau menguasai ilmu agama? Beda, kalau hanya pemberi motivasi, pemberi semangat, mengajak kebaikan, mungkin. Tapi untuk menjadi ulama yang berbicara tentang maslahat kaum muslimin, yang berbicara tentang kebaikan kaum muslimin, kebaikan dan keburukan, itu tidak mungkin kecuali hanya para ulama. Kalau bukan ulama tempat kembali kita, maka kita akan terfitnah di zaman ini. Yang berikutnya, luzumul jamaah. Agar kita selamat di zaman ini, teruslah berpegang teguh dengan jamaah.
Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, alaikum bil jamaah wa iyyakumul firqah. Wahai manusia, haruslah kalian terus berpegang teguh dengan jamaah dan hati-hatilah kalian dari perpecahan. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah jamaah disebutkan oleh seorang sahabat. Seorang sahabat pernah menafsirkan tentang makna jamaah. Apa kata sahabat? Al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Kata seorang sahabat, jamaah itu adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran Al-Quran dan hadis, wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendiri. Artinya, iltazimu bil jamaah, berpegang teguhlah dengan jamaah, teguhlah dengan kebenaran. Jamaah para sahabat, jamaah ulama, orang-orang yang memegang teguh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Juga di antaranya, agar selamat di zaman ini adalah tetap belajar ilmu agama. Karena tidak akan pernah rambu-rambu yang menunjukkan kepada keselamatan sebagaimana ilmu agama yang menunjukkan rambu-rambu kepada keselamatan. Tidak ada cahaya yang menerangi jalan kehidupan sebagaimana ilmu agama menerangi kita. Yang berlupa mana jalan yang lurus. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim untuk dia menyelamatkan agamanya. Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Rasulullah SAW, belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap Islam. Sudah masuk Isya, Pak? Belum? Hah? Sebentar lagi masuk Isya? Maka belajar ilmu agama itu jalan keselamatan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah fakihkan dia dalam ilmu agama. Innahu sayusibu ummati fi akhir zaman bala'un syadid. Kata Rasulullah SAW, nanti menimpa umatku di akhir zaman ujian yang sangat keras. La yanju minhu illa rajulun arafa dinallah. Dan tidak akan ada yang selamat dari ujian yang sangat keras ini kecuali seseorang yang mengerti agama Allah. Wa jahada 'alai bilisani wa qalbi, dan dia berjihad dengan lisan dan hatinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu agama, mencari ilmu agama itu salah satu jalan keselamatan. Maka itu berkata ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Idzan qata'anin nasi nuru nabuwah, waqa'u fi dhulmatil fitan wa hadatsatil bid'ah wal fujur wa qasharu bainahum." Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika manusia telah terputus dari cahaya kenabian dan mereka telah jatuh pada kegelapan dan fitnah, maka akan terjadilah kebid'ahan dan kerusakan, maka mereka akan jatuh kepada kerusakan di antara mereka. Allah alam. Selain itu pula, ketika di zaman fitnah ini, maka perkara yang sangat besar yang kita butuhkan di antaranya adalah kita berdoa kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengokohkan hati kita. Dan tidak ada yang bisa memberikan ke kita kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Quran dikatakan dengan doanya orang-orang soleh dan doanya para nabi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau berikan kami hidayah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas mengatakan, salah satu doa yang selalu diulang-ulang oleh baginda Rasulullah SAW di dalam doanya, dia berdoa, Allahumma tsabbit qulubana, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, kokohkan agamaku, kokohkan hatiku di atas agamamu, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Doa ini harus sering-sering diucapkan kaum muslimin. Apalagi kita di zaman sekarang ini. Kalau bukan Allah yang mengokohkan dan menguatkan hati kita, kita lemah. Kita gampang terbawa dengan fitnah. Kalau bukan Allah yang mensucikan dan membersihkan keinginan kita, maka terkadang keinginan kita jatuh kepada perkara-perkara yang Allah larang. Allahumma tahhir qulubana. Ya Allah, bersihkan hati-hati kami. Waghfir dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Wahfuz furujana. Ya Allah, jagalah kemaluan-kemaluan kami. Maka berdoa bagi kaum muslimin
untuk ditetapkan dan diberikan kekokohan kepada Allah, ini merupakan amalan yang penting agar kaum muslimin terhindar daripada ujian-ujian. Juga di antaranya, dan ini salah satu amalan yang terberat agar kita selamat dari fitan atau dari fitnah, adalah sabar. Sabar yang termudah itu adalah sabar untuk menghadapi takdir. Karena sabar menghadapi takdir, mau tidak mau ya sabar, karena terjadi. Nggak ada pilihan lain. Karena sabar tanpa pilihan. Ketika Allah takdirkan ada yang meninggal, sabar di situ keharusan, karena nggak ada pilihan lain. Maka sabar menerima takdir, itu sebenarnya sabar yang paling awal. Sabar yang kedua adalah sabar menahan diri dari yang haram. Menahan diri dari zina, menahan diri dari riba, menahan diri dari maksiat, menahan diri dari dosa. Itu butuh sabar, karena jiwa mendorong, dan jiwa terkadang nafsu ammaratun bisu. Kadang nafsu itu memerintahkan untuk melakukan kejelekan. Ketika kita tahan, itu namanya sabar. Maka pertikaian antara dorongan syahwat dan pertikaian antara habas, menahan jiwa untuk tetap sabar, itu akan terus ada bagi kaum muslimin. Ini sabar yang tingkat kedua. Adapun sabar yang tertinggi, ini sabar yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, sabar untuk melakukan ketaatan. Dia memaksakan dirinya melakukan amalan. Maka itu para ulama mengatakan sabar itu ada 3. Sabar di atas ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sabar yang tertinggi adalah sabar untuk menjadi orang yang taat dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran dan menjanjikan kepada orang-orang yang sabar di atas agamanya, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sabar, pahala mereka tidak terhingga. Allah berikan pahala yang besar. Tidak terhingga berarti tidak terhitung. Siapa yang tidak terhingga? Bagi mereka yang sabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita pun perlu sabar. Sabar untuk mengajalankan ilmu kita. Sabar untuk meninggalkan yang haram. Sabar untuk taat. Sabar untuk melakukan kebaikan. Sabar untuk mengekang hawa nafsu. Karena Rasulullah mengatakan, hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin naru bisyahwat. Kata Rasulullah SAW, surga itu ditutupi dengan atau diliputi dengan yang dibenci, neraka itu diliputi dengan syahwat atau dengan yang Maka yang sabar membawa dirinya di atas kebaikan, dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, orang yang sabar di zaman yang penuh fitnah ini bagaikan ibadah atau bagaikan matinya orang 50 syahid di zaman Rasulullah SAW. Allahu alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas setelah azan. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, persilahkan. Bagi ikhwan-ikhwan semuanya. Sudah bunyi azan tadi kan? Silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang harus kita perhatikan ketika di zaman yang penuh dengan ujian ini, Rasulullah SAW mengatakan kita pada yaitu yang berkaitan tentang al-bu'ud min mawatilul fitan. Jauhi sumber-sumber fitnah. Ini termasuk salah satu yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan masuk pada sesuatu yang kita tidak tahu. Ujung pangkalnya menjadi ujian. Jangan kita juga masuk kepada sesuatu yang akhirnya bisa menghancurkan diri kita dan agama kita. Menjauhi dari tempat-tempat yang fitnah, atau tidak mengikuti sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah, atau bahkan menjaga diri dari sesuatu yang akan mengantarkan dan mendorong kita terjatuh pada fitnah, itu perkara yang dianjurkan bagi kaum muslimin. Allahumma junubni minal fitan. Ya Allah, jauhkan kami dari ujian dan fitnah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, "Satakunu fitnah qa'id fiha khairu min qa'im."
Kata Rasulullah SAW, akan terjadi nanti zaman fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Wa man tasarrafa laha tastashrifhu. Barang siapa yang mengikut-ngikutinya, maka dia akan terbawa arus fitnah. Wa man bajada fiha malja' falya'ud bih. Barang siapa yang bisa mencari tempat berlindung, maka berlindunglah dan jangan ikut masuk ke dalamnya. Maka di zaman fitnah ini, di zaman yang penuh ujian yang kadang kita tidak tahu ini, apakah baik atau jelek, maslahat dan mufsadat, yang terpenting adalah kita menjaga agama kita, menjaga ibadah kita, menjaga diri kita, menjauhi dari sumber-sumber yang terjadinya fitnah. Jangan ikut-ikutan. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang berdiri lebih baik daripada orang yang jalan lebih baik daripada orang berlari. Tidak perlu menjadi orang yang paling depan dalam masalah-masalah ujian yang kita nggak tahu, yang akhirnya bisa menggelincirkan kita. Jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jaga hati kita. Yang penting kita ibadah kepada Allah dengan baik, berkeyakinan dengan benar, lalu kita berusaha menjaga diri kita dari segala sesuatu yang menghancurkan. Maka Rasul mengatakan, fa in kana faman wajada fiha malja' falyasta'id bih. Kalau kau punya tempat berlindung, maka berlindunglah padanya. Artinya kalau kau ada tempat yang di sana kau berlindung dan tidak ikut-ikutan dari fitnah itu, maka itu lebih baik bagimu. Tidak perlu berkomentar yang mengantarkan kepada kehancuran agama kita. Tidak perlu berbuat yang perbuatan itu belum tentu baik buat kita. Tidak perlu juga kita masuk dalam perkara itu bisa menghancurkan kebaikan agama kita. Allahu a'lam. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, usikum ayyuhal ikhwah bil adl. Dan diantaranya juga Syekh Utsaimin berpendapat atau memberikan nasihat agar kita terhindar dari zaman fitnah ini adalah bersikap bijak dan bersikap adil. Jangan gulu berlebih-lebihan, jangan pula selalu bergampang-gampangan. Orang yang gulu berlebih-lebihan, dia akan kalah dengan dirinya sendiri. Allah tidak akan pernah bosan sampai dia bosan. Orang gulu yang berlebih-lebihan, dia akan kalah dengan dirinya sendiri. Tapi orang mukmin itu dia pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam gulu, tidak bermudah-mudahan dan bergampang-gampangan. Fa'tadilu, dia bersikap adil dan bijak. Maka Syekhul Utsaimin mengatakan, usikum ayyuhal ikhwah bid'al. Wahai teman-teman semua, aku wasiatkan kalian untuk berbuat adil. Allah alam, mungkin ini yang kita bahas ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan? Tafadhol. Fadhol akhi. Menyesatkan orang yang pantas disesatkan. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah lihat pantas memberikan hidayah. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia melakukan, karena hak dia untuk melakukan apapun. La tus'al amma yaf'al, la yus'al amma yaf'alu hum yus'alun. Jangan kamu bertanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kalian akan ditanya kenapa kalian lakukan. Ini secara umum akidah kita. Allah berkehendak sesuai kehendak Dia. Dan Allah tidak bertanggung jawab kepada kita terhadap apa yang Dia lakukan. Dan kita bukan pengaudit perbuatan Allah. Kita nggak bisa nanya perbuatan Allah. Loh kalau gitu gimana memahaminya Ustaz? Allah Maha Adil. Loh kenapa disesatkan? Kenapa Dia disesatkan? Karena ada sebab. Kenapa Dia diberikan hidayah? Karena ada sebab. Tidak akan mungkin Allah menyesatkan seseorang tanpa ada sebab. Tidak mungkin Allah memberikan orang kaya tanpa ada sebab. Tidak mungkin Allah memberikan orang penyakit tanpa ada sebab. Tidak mungkin Allah memberikan orang sehat tanpa sebab. Semua takdir yang didapatkan oleh seorang hamba kecuali ada sebabnya. Kecuali ada sebab. Afwan ya ikhwan. Jadi anak kalau berbicara tapi ternyata ribut, anak nggak bisa konsentrasi. Afwan. Ya,
Jadi anak dengar di atas anak-anak ribut sekali. Anda nggak bisa konsentrasi. Sebenarnya Anda bisa jawab pertanyaan antum. Bahkan Anda bisa lebih semangat menjawabnya. Tapi qadarullah. Qadarullah. Intinya, antum pahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man a'ta fattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra." Barang siapa yang bertakwa, memberikan kebaikan, membenarkan kebenaran, wa amma man a'ta wattaqa, adapun orang bertakwa, dia memberikan hartanya, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan tentang kebaikan, fasanuyassiru lil yusra, kami mudahkan ke surga. Wa amma man bakhila wastakna, adapun orang yang bakhil dan merasa sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kebaikan, fasanuyassiru lil usra, kami mudahkan dia ke neraka. Allah sebutkan di dalam ayat ini dua, ada yang dimudahkan ke surga, ada yang dimudahkan ke neraka. Tapi perhatikan, kenapa yang dimudahkan ke surga? A'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Dia memberi hartanya. Karena ini sebuah amalan-amalan yang dia lakukan, maka sebab itu Allah mudahkan dia ke surga. Adapun yang bakhil, yang sombong, merasa kaya, perbuatan faqad bil husna, bahkan mendustai kebaikan, fasasiruhu lil usra, kami mudahkan dia ke neraka. Kenapa Allah mudahkan dia ke neraka? Karena dia sendiri yang awalnya sombong kepada Allah. Maka dari itu, ini sebenarnya sebuah dalil ya ikhwah. Lakukan kebaikan semampu kita agar Allah mudahkan kita melakukan kebaikan yang lebih besar. Ketika Allah sesatkan dia, bukan Allah menyesatkan tanpa sebab, pasti ada sebabnya Allah sesatkan dia. Mungkin dia sombong, mungkin dia nggak mau sholat, mungkin dia nggak mau ngaji, mungkin dia angkuh, mungkin dia nggak mau belajar. Yang satu Allah mudahkan ke surga, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Mungkin dia mau dengarkan kajian, akhirnya berubah cara berpikir dia, berubah ibadah dia, akhirnya menjadi orang baik. Allah tidak akan memberikan sebuah takdir kepada seorang hamba, kecuali hamba tadi menempuh sebab agar dia sampai kepada takdir itu. Neraka, surga adalah takdir. Kaya, miskin adalah takdir. Sehat, sakit adalah takdir. Sempit, lapang adalah takdir. Itu semua adalah perbuatan Allah. Allah memberikan kepada siapa Allah kehendaki. Tapi pasti takdir itu digapai oleh seorang hamba. Kenapa Allah sesatkan? Pasti ada sebabnya. Tapi wajibkah bagi Allah laporan ke kita, Fir'aun saya sesatkan karena ini? Nggak wajib. Karena kita bukan penghisap amalan Allah, bukan pengaudit amalan Allah. Allah yang akan audit amalan kita. Kalau ada orang disesatkan sama Allah, lalu kita nggak tahu sebabnya apa, ketidaktahuan kita sebabnya apa, bukan berarti tidak ada sebab. Kebodohan kita bukan ketidakadaan, ketidaktahuan kita bukan ketidakadaan. Karena orang sombong sekarang, saya nggak tahu berarti nggak ada. Apakah semua yang kamu tidak tahu berarti tidak ada? Belum tentu. Begitupun Allah menyesatkan seorang hamba, memberikan hidayah kepada orang hamba, pasti ada sebabnya. Apa sebabnya Ustaz? Allah yang lebih tahu, bijakan. Kenapa Nabi Muhammad yang dipilih Nabi saat bukan saya? Pasti ada sebabnya. Karena dilihat hati-hati hamba yang paling baik hati Nabi Muhammad SAW. Allah alam. Maka itu jangan bertanya kenapa Allah perbuat. Tapi pasti semua perbuatan Allah ada hikmah dan kebijaksanaan. Allah Maha Adil. Kenapa dia tadi mengatakan, contoh nih sekarang, dia langsung berkesimpulan, kok gitu Allah nggak adil. Buruk sangka nggak sama Allah? Ya tidak. Kenapa Allah biarkan sifat bodoh itu keluar dari diri dia? Karena kebodohan dia nggak mau belajar agama. Coba dia belajar agama, sifat bodoh dan pikiran bodoh itu nggak keluar dari dia. Bahkan ucapan yang keji itu nggak bakal keluar dari dia. Bukankah itu kekejian ketika menisbatkan kezoliman kepada Allah? Allah menyesatkan, berarti Allah zolim dong. Kezoliman dinisbatkan kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allah tidak pernah berbuat zolim. Kenapa kebodohan itu keluar dari dia? Kesesatan itu kan sesat ini berarti. Kenapa kesesatan itu keluar dari dia? Tanya sama dia, karena nggak belajar agama. Berarti ketika Allah yang jahat atau dia yang malas? Hah? Sama seperti orang mengatakan, ya Allah, salah saya menjadi pelacur. Subhan, salah kamu jadi pelacur kok nanya. Tapi ini takdir. Nggak ada takdir Allah jadi pelacur, nggak ada. Kamu pilih hidupmu untuk itu. Lalu ketika kamu pilih dan kamu nikmati, kamu katakan ini takdir Allah. Allah paksa saya ke sini. Allah nggak zolim. Kalau kau katakan Allah memaksa kamu untuk menjadi pelacur, berarti Allah memaksa kamu untuk masuk neraka. Lalu kau katakan ini perbuatan Allah, berarti kau menisbatkan kezaliman kepada Allah. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, tapi kau yang memilih sendiri kehidupanmu.
Allahu alam, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.